Kekayaan yang datang dengan cepat, kadang dibayar dengan harga yang tidak bisa dikembalikan. Ini adalah kisah tentang seorang tetangga yang rela menyerahkan harga dirinya demi tumpukan harta. Tapi tidak semua perjanjian berakhir bahagia. Ada yang berakhir dalam kehancuran. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Aku dan keluargaku pindah ke desa Wonosari setahun yang lalu. Rumah kami berdampingan dengan rumah tua milik Pak Darman, seorang pria paruh baya. Tinggal sendirian, jarang bersosialisasi. Tapi yang paling aneh adalah suara dari rumahnya. Suara rantai diseret, tawa kecil, dan kadang jeritan lirih seperti manusia ditarik paksa. Dulu rumahnya hampir roboh, tapi tiba-tiba ia punya truk. Sawahnya meluas, dan bangunan mewah mulai berdiri di belakang rumahnya. Dalam 2 bulan, Pak Darman menjadi orang terkaya di desa. Tapi tak ada yang tahu usahanya apa. Orang-orang mulai berbisik tentang pesugihan. Anakku, Rika, mulai sering terbangun malam-malam. Rika bilang melihat monyet besar duduk di pagar rumah Pak Darman. Matanya monyet itu merah menyala, dan selalu menatap ke arah kamar tidur Rika. Itu bukan monyet biasa, Bu. Dia selalu senyum ke aku. Seram sekali. Giginya tajam. Salah satu warga desa, Mang Usro, mengaku pernah melihat Pak Darman masuk ke hutan larangan tengah malam. Hutan itu dikenal sebagai tempat bersemayamnya dukun tua bernama Mbah Rekso, yang dikenal dengan pesugihan monyet. Kontraknya, selama harta terus diberikan, tumbal harus disiapkan. Dalam waktu sebulan, puluhan ayam, kambing, dan kucing peliharaan warga menghilang. Tak ada jejak, hanya darah tercecer di halaman. Semua mencurigai Pak Darman, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Suatu hari, aku mengantar kue ke rumahnya. Ia memberiku uang lebih, tapi uang itu basah dan berbau amis seperti darah. Begitu sampai rumah, uang itu menghitam dan berlendir. Pak RT meninggal mendadak dalam tidur. Wajahnya penuh lebam. Beberapa hari sebelum itu, ia menegur Pak Darman soal suara gaduh di malam hari. Warga mulai percaya Darman telah memberikan tumbal manusia. Aku dan istri sering mendengar suara menggali tanah dari arah belakang rumah Pak Darman. Terdengar suara begitu berat, kadang disertai isakan. Tapi setiap pagi, tanah itu selalu tampak rata, seperti tak terjadi apa-apa. Seorang anak tetangga bernama Adi. Adi menghilang saat main layangan. Layangannya terakhir terlihat nyangkut di pohon mangga dekat rumah Pak Darman. Pencarian tak membuahkan hasil. Beberapa warga mengaku melihat siluet tangan kecil di balik tirai jendela rumah Darman malam itu. Aku mengintip lewat celah pagar. Di malam Jumat Kliwon, Pak Darman duduk di lingkaran lilin, menghadap patung monyet emas kecil. Tangannya memegang rambut dan foto anak kecil. Ia menyayat jarinya dan meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Aku beri satu lagi, asal jangan aku yang diambil. Istri kepala dusun ditemukan tewas di sumur belakang rumah. Wajahnya ketakutan, matanya terbuka lebar. Anehnya, air sumur berubah keruh dan berbau amis. Anak-anak bilang ada monyet yang terlihat duduk di bibir sumur. Semalam sebelumnya, warga mengadakan mediasi dengan tokoh agama dan kepala dusun. Mereka mengundang Pak Darman. Ia datang dengan wajah datar, tubuhnya kaku. Saya cuma kerja keras. Kalau saya kaya, itu berkah, bukan karena monyet atau apalah. Tapi tiba-tiba, lampu padam. Anak kecil yang ikut orang tuanya berteriak. Itu ada monyet hitam di belakang Pak Darman.
Ketika lampu menyala kembali, ada cakaran di tembok dan bau anyir menyengat. Ustadz Hussein, orang alim, dari luar desa dipanggil. Ia membaca doa dan berkata, Di rumah itu, ada makhluk dari alam lain yang terikat kontrak. Jika tak diberi makan, ia akan makan yang ada di sekitarnya. Ustadz Hussein lalu mengajak beberapa warga dan pemuda desa melakukan ziarah ke makam tua di hutan. Mereka membawa air doa dan sepotong kayu sidaguri yang dipercaya bisa menetralisir kekuatan gaib. Sesampainya di rumah Pak Darman, mereka tidak disambut. Tapi dari dalam rumah terdengar suara cekikikan, tangisan anak-anak, dan suara langkah monyet mengelilingi atap. Mereka mulai membaca ayat suci keras-keras. Tiba-tiba, jendela pecah, angin kencang berhembus, dan dari balik bayangan muncul wajah Darman. Berubah menyeramkan. Matanya gelap, bibirnya biru, dan suaranya bukan lagi manusia. Dia lapar. Kalian semua akan jadi gantinya kalau kalian semua mengganggu. Salah satu pemuda mendekat dan melempar air doa ke arah Darman. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu terdengar jeritan panjang dari langit-langit rumah. Dari celah loteng, muncullah monyet besar hitam. Matanya merah membara, menggigit kayu atap sambil menjerit seperti manusia. Warga berlarian, kecuali Ustadz Hussein yang terus membaca doa. Sambil menancapkan kayu sidaguri ke tanah depan rumah. Monyet itu memekik, lalu berlari kembali ke dalam. Saat itu pula, rumah Darman berguncang seperti gempa. Ini belum selesai, dia belum menyerah. Sejak malam itu, Pak Darman jarang terlihat keluar rumah. Tapi ketika ia muncul, wajahnya tampak seperti meringis menahan sakit. Kulitnya mulai pucat, dan ada bekas cakaran panjang di lengannya. Beberapa warga melihatnya berbicara sendiri. Matanya kosong, dan kadang tiba-tiba tertawa. Anak-anak tak lagi berani melewati rumahnya. Anakku Rika. Rika bermimpi buruk setiap malam. Ia bilang melihat Pak Darman duduk di pojok kamarnya dengan mata merah, memegang kepala monyet dan tertawa pelan. Pak Darman yang merasa sudah terlalu kuat, mencoba mengkhianati perjanjian. Namun arwah dari tumbal-tumbalnya datang menjemput. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya hancur seperti dibakar. Kulitnya mengelupas, dan tubuhnya berbau busuk. Seminggu kemudian rumahnya terbakar tanpa sebab. Dan di puing-puingnya, hanya ada topeng monyet berlumuran darah. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Pak Darman berdiri di bawah pohon beringin dekat makam desa. Di pundaknya, seekor monyet besar duduk sambil menggoyangkan rantai, berlumur darah. Mereka berdua menatap ke arah rumahku. Aku tahu, kami belum aman. Dan kutukan itu belum berakhir. Warga mengira semua telah selesai. Namun, beberapa anak-anak mulai menunjukkan perilaku aneh. Salah satunya menemukan patung monyet retak di bawah kasur. Ustadz Hussein berkata, Arwahnya belum kembali. Ada yang mewarisi kutukan ini. Kekayaan haram bisa turun-menurun bila tak dihentikan dengan benar. Seorang pemuda desa mengaku pernah diajak Darman untuk melihat sesuatu di tengah hutan dan diberi uang setelahnya. Sekarang ia terus dihantui mimpi dan bisikan. Ustadz menyebutnya Saksi hidup yang juga bagian dari perjanjian. pemuda itu selalu mencoba bunuh diri, tapi selalu gagal. Ustadz menjelaskan, Ia bukan ingin mati, tapi arwah itu ingin dia menjadi penjaga berikutnya. Diam atas kejahatan bisa menjadikan kita bagian dari kutukan itu sendiri. Rika mulai kerasukan. Ia berbicara dengan suara parau, tertawa seperti monyet, dan menatap cermin lama di kamar nenek. Dari cermin itu, muncul bayangan rumah Pak Darman yang utuh, seperti belum hancur. Ustadz Hussein mulai menyusun rencana, memutus kutukan dari asalnya.
hutan larangan, dan pohon beringin. Kejahatan ini harus dilawan, bukan dihindari terus-terusan. Mereka masuk hutan. Di malam bulan mati, Ustadz membawa kitab tua dan benda-benda peninggalan Mbah Rekso yang berhasil ditemukan saat mereka menggali bawah pohon beringin. Ditemukan peti kayu penuh rambut, darah kering, dan tulang bayi. Saat doa terakhir dibacakan, tanah bergetar. Monyet raksasa hitam muncul dari kegelapan underground dan menubruk Ustadz. Tapi api menyala dari kitab suci yang dibaca bersamaan oleh warga dan anak-anak desa. Makhluk itu meleleh. Kemudian cerminnya retak. Bayangan rumah Darman hilang. Dan patung monyet berubah menjadi debu. Doa dan keberanian bersama bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Desa kembali tenang. Tapi setiap Jumat Kliwon, rantai di bawah pohon beringin masih kadang bergetar. Ustadz berkata, Kutukan memang bisa diputus, tapi ingatan akan dosa harus selalu dijaga sebagai pelajaran. Aku dan keluargaku pindah. Tapi setiap malam, aku masih mendengar suara rantai diseret dalam mimpiku. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah tergoda kekayaan yang datang secara instan. Rezeki yang berkah tidak akan menuntut darah. Setiap perjanjian dengan kejahatan pasti menagih harga. Harta yang datang dari darah dan tumbal tidak pernah membawa berkah. Ia hanya menunda malapetaka yang lebih besar. Jangan pernah berpikir mengelabui setan. Karena sekali kau berjanji, hanya satu yang bisa dipenuhi. Akhir kehidupan yang tragis.